Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Stelia, NIM 2892150371, Prodi Manajemen B, semester 3, Universitas Pancasakti Bekasi. Izinkanlah saya ingin mempresentasikan UAS pajak tentang perencanaan pengelolaan keuangan daerah. Berikut materi dan penjelasannya. Perencanaan penganggaran merupakan cermin dari efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan. Proses perencanaan dimulai dari rencana pembangunan jangka panjang daerah dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Pengelolaan keuangan daerah meliputi aktivitas perencanaan, penganggaran pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Siklus pengelolaan keuangan daerah terdiri dari tahap-tahapan kegiatan yang terkait satu sama lain. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah terkait pengelolaan aset daerah berupa mendirikan badan usaha milik daerah sebagai pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Tujuan pengelolaan keuangan daerah sendiri itu untuk mengelola keuangan daerah secara tertib pada peraturan perundang-undangan yang efisien, ekonomis, dan bertanggung jawab. Dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Di sini juga ada asas umum pengelolaan keuangan daerah sesuai pasal 4 Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan. Daerah yang dikelola secara tertib yang berhak melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang pengelolaan pertanggungjawaban keuangan daerah, dinyatakan bahwa pengawasan pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yaitu juga ada pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Ayat 1 berbunyi, menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDN, menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah, menetapkan kuasa pengguna anggaran atau barang, menetapkan bendahara penerimaan. Pihak yang terlibat itu dalam pengelolaan keuangan daerah ada Bupati sebagai pemangku kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, ada bendahara umum daerah, dan ada kepala dinas atau camat. Ketentuan pencatatan transaksi pendapatan pejabat pengelola keuangan daerah dicatat harian pada saat kas diterima oleh bendahara atau bukti transfer dari pihak ketiga. Contohnya perencanaan pajak dalam penghematan pajak. Di sini juga ada 2 jurnal yang saya cari tentang perencanaan pembangunan daerah yang dibuat oleh Budi Setianingsih dan tentang perencanaan penganggaran daerah yang dibuat oleh Ibrahim. Saya ingin menjelaskan secara singkat tentang jurnal tersebut, yaitu pertama dari Budi Setianingsih, yaitu tentang efektivitas sistem perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan merupakan awal dari proses pembangunan yang memerlukan sasaran waktu. Yang jelas hal ini disebabkan oleh prioritas pembangunan yang mendesak untuk diaktualisasi sehingga perencanaan pembangunan dilakukan secara bertahap. Contohnya, kegiatan pembangunan yang ada di Kota Malang yang belum terjadi peningkatan percepatan waktu. Dan yang kedua, jurnal tentang perencanaan penganggaran daerah yang dibuat oleh Ibrahim, yaitu tujuan perencanaan penganggaran untuk membantu pemerintah mencapai tujuan, membantu menciptakan efisiensi dalam menyediakan barang dan jasa publik. Pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja meningkatkan transparansi pertanggungjawaban pemerintah kepada DPRD atau DPR atau masyarakat luas. Perencanaan penganggaran daerah kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Terima kasih, itu saja materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.